Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Hari-hari ini teman-teman kita sedang rame ya dengan kasus seorang difabel yang bernama Agus ya di Mataram, yang mana ia menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan ya, dan katanya sih korbannya sudah mencapai 15 orang. Dan kasus ini ramai karena di awal-awal si Agus yang diduga melakukan tindakan pelecehan itu adalah seorang yang difabel. Dia tidak mempunyai tangan dan dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan itu biasanya dibantu oleh orang tuanya, oleh mamanya dia. Jadi seperti makan, seperti ganti baju, kadang sampai mandi pun. Dan hal-hal yang kecil yang lainnya ya itu dia masih dibantu oleh ibunya, orang tuanya, mamanya. Dan ketika saat ini sudah semakin banyak penyidik mengumpulkan alat-alat bukti ya untuk membuat terang tindak pidana yang disangkakan kepada si Agus ini, yang pada akhirnya si Agus ini sekarang ini masih ditahan di tahanan rumah. Kalau kita sebutnya tahanan kota ya. Dan kalau menurut saya sih dengan keadaannya si Agus ini, misalkan kalau memang sudah jelas-jelas terkumpul alat bukti yang membuat terang tindak pidananya dia tentang pelecehan, saya yakin penyidik tidak akan menahan dia di tahanan polisi ya. Karena biasanya kan ketika seorang sudah menjadi tersangka, polisi itu berhak menahan dan biasanya ya ditahan di tahanan di kepolisian, entah itu di Polsek atau di Polres. Tapi kalau kita bicara dalam kasusnya Agus ini kalau nggak salah di Polda ya, berarti kalau misalkan dia menjadi tersangka, itu bisa jadi dia akan ditahan di tahanan di Polda NTB. Namun kalau menurut saya sih, si Agus ini tidak akan ditahan di tahanan kepolisian ya. Nggak tahu itu Polda atau di Polres. Karena apa? Menurut saya sederhana. Agus ini dia tidak bisa apa-apa. Seperti yang dia bilang, makan pun dia masih dibantu oleh orang tuanya, mandi ataupun memakai pakaian itu terkadang masih dibantu oleh orang tuanya. Nah, kalau misalkan Agus ini kemudian ditahan oleh penyidik di tahanan kepolisian, hal-hal kecil seperti itu, apakah nanti dari pihak penyidik yang akan melakukan ya, seperti si Agus mau makan disuapin sama polisi, kemudian mau mandi dimandiin, terus juga mau berpakaian yang ngurusi polisi, saya rasa tidak akan sampai seperti itu ya. Dan itu tidak akan terjadi menurut saya ya. Karena polisi sendiri pasti akan kewalahan untuk mengurus seorang difabel seperti Agus. Dan tentu saja itu akan menjadi pekerjaan tambahan ya buat polisi ya. Tapi saya tidak tahu apakah nantinya polisi akan menempatkan petugas khusus untuk melayani kegiatan atau kebutuhan Agus sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berpakaian, bahkan untuk buang air besar pun itu kan akan jadi repot. Jadi menurut saya
dengan kendala-kendala seperti itu, kemungkinan Agus tidak akan ditahan di tahanan kepolisian karena pertimbangan tersebut. Ini menurut pendapat saya, teman-teman, boleh disanggah, boleh dibantah, tapi ini hanya menurut opini saya. Dan saya berharap semoga kasus ini bisa segera terungkap. Apakah memang benar Agus ini seorang yang mampu memanipulasi korban-korbannya ataukah tidak? Karena kalau tidak, misalkan ini tidak benar, kasihan Agus orang difabel. Tapi kalau memang ini betul-betul terbukti, ya hukum itu tidak memandang siapapun dia. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, jika ia bersalah, ia pasti akan mendapatkan hukuman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih.